Halo sahabat YouTube, kali ini kita akan menonton sebuah film yang berjudul Three Idiot. Ya, yang dimana di film ini menceritakan tentang tiga orang sahabat yang dianggap orang lain tiga orang itu idiot. Pemeran utama di film ini adalah artis terkenal yaitu Amir Khan yang berperan sebagai Rancho. Oke, langsung saja kita mulai ke filmnya. Film diawali dari seseorang pria yang berperan sebagai Farhan, yang baru saja lepas landas dari bandara. Lalu tiba-tiba Farhan mendapatkan telepon dari seseorang temannya, yang mengharuskan Farhan membatalkan penerbangannya, sedangkan ia sudah lepas landas. Lalu ia berpikir untuk berpura-pura pingsan agar ia bisa kembali ke bandara. Setelah ia dibawa kembali ke bandara, tiba-tiba ia langsung bangun dari kursi roda dan berlari untuk bertemu temannya yang bernama Raju. Lalu mereka pergi menuju ke temannya yang sudah menelpon Farhan tadi. Sesampainya di sana, Farhan dan Raju marah karena mereka merasa dibohongi oleh seseorang yang bernama Catur. Dia adalah seseorang yang sudah menelpon Farhan tadi. Dan Catur menelpon Farhan karena temannya yang bernama Ranco sudah menunggu di sana. Tetapi ternyata Ranco tidak ada. Catur mengumpulkan mereka hanya karena ingin memamerkan kekayaan saja. Farhan dan Raju pun menanyakan tentang keberadaan Ranco. Dan ternyata Ranco ada di salah satu kota yang bernama Silma. Lalu pergilah mereka ke kota yang bernama Silma. Dan kita pun dibawa ke 10 tahun sebelum pertemuan ini. Ya, di mana mereka adalah mahasiswa baru di Universitas Imperial College of Engineering. Seperti biasa, setiap ada mahasiswa baru pasti ada ospeknya. Pada saat ospek berlangsung, Ranco pun datang dengan terlambat. Lalu ia langsung disuruh untuk membuka celananya. Tetapi ia tidak mau dan langsung berlari menuju kamarnya. Dan ketua OSIS pun tidak tinggal diam. Dia langsung menyuruh Ranco untuk keluar sampai hitungan ke-10. Jika tidak keluar, maka kamar Ranco akan dikencingi oleh seniornya. Ranco pun mencari akal agar seniornya kapok dan tidak membuat kesalahan lagi. Dan dibuatlah sebuah penggaris yang diikatkan bersama sendok dan dihubungkan ke arus listrik. Saat seniornya mengencingi pintu Ranco, ia pun langsung ke setrum karena telah mengencingi sendok yang sudah diberi arus listrik tadi. Coba kita bayangkan apa yang terjadi pada terongnya. Dan ini adalah rektor dari universitas. Mahasiswa memanggilnya virus. Pada saat pembelajaran dimulai, dosen pun menanyakan soal definisi dari mesin, tetapi Ranco hanya tersenyum saja. Lalu Ranco disuruh menjelaskan jawabannya, dan Ranco pun bisa menjawab dalam bahasa sederhana. Karena dosen tidak puas dengan jawaban Ranco, maka Ranco disuruh keluar. Dan ini adalah Joy. Joy mahasiswa yang sudah melebihi batas waktu di kampusnya. Ia merakit sebuah drone, tetapi alasannya pun tidak diterima. Akhirnya rektor pun memberitahu pada ayahnya bahwa Joy tidak akan lulus. Di saat itu pun Joy sangat kecewa dan membuang drone-nya. Lalu drone itu diambil oleh Ranco. Setelah beberapa hari, drone yang dibawa Joy sudah berhasil disempurnakan. Pada saat dicoba oleh Ranco dan diterbangkan ke jendela kamar Joy, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ternyata Joy telah bunuh diri. Teman-temannya pun kaget dan Ranco menyalahkan sistem aturan dari rektor kampus itu. Akan tetapi rektor tidak terima dan membawa Ranco ke dalam kelas. Ranco pun disuruh mengajar, dan rektor pun duduk bersama mahasiswa lain. Dan Ranco memberi pertanyaan dan memberi waktu 30 detik untuk menjawab soal tersebut. Mahasiswa lain pun tidak bisa menjawabnya, begitupun rektornya.
Karena yang ditulis itu adalah nama sahabatnya, yaitu Farhan dan Raju. Setelah itu rektor membawa surat untuk orang tua Farhan dan Raju, yaitu surat peringatan. Orang tua Raju sangat marah mendapatkan surat dari rektor dan memarahi Ranco karena Ranco dituduh sebagai penyebab semua ini. Lalu kita ke rumah Raju, yang dimana rumah Raju masih hitam putih seperti televisi tahun 50-an. Ayah Raju terkena stroke dan ibunya adalah pensiunan guru. Dan ini adalah adik Raju yang gagal menikah karena mempelai laki-lakinya meminta mahar sebuah mobil. Karena Raju sedang lapar, maka ia dan teman-temannya menyelinap ke pesta perkawinan seseorang. Disitulah pertemuan Raju dengan seseorang gadis cantik yang bernama Pia. Di pertemuan pertamanya, Ranco menyuruh Pia untuk meninggalkan pacarnya. Karena menurut Ranco, pacarnya memilih wanita dari daftar harga yang dipakainya. Daftar harga barang ya, maksudnya. Lalu pada saat Ranco dan temannya menyendok nasi, makanan, Pia datang dan meminta untuk Ranco menjelaskan pada ayah Pia kenapa harus meninggalkan pacarnya. Dan saat mereka membalikan badannya, mereka terkejut karena ayah Pia adalah rektor kampusnya. Lalu keesokan harinya Catur sedang menghafal untuk pidato di kampusnya. Akan tetapi naskah yang sudah dibuat oleh Catur dirubah oleh Ranco. Dan pada saat pidato dimulai, para mahasiswa tertawa dengan isi pidato si Catur. Karena Catur tidak tahu artinya, dia hanya menghafalnya saja. Lalu sang rektor marah dan menendang bokong Catur. Setelah itu Catur mendatangi Ranco. Catur sangat marah dan Catur bertaruh siapa yang akan sukses 10 tahun mendatang. Tiba-tiba Ranco mendapat kabar bahwa ayahnya Raju tambah parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Dengan bantuan Pia, Ranco pun mendatangi rumah Raju yang masih hitam putih itu dan membawa ayah Raju ke rumah sakit. Tibalah saat ujiannya mereka dimulai. Akan tetapi mereka telat datang dan mereka pulang paling akhir dan selesainya pun paling akhir ya. Pada saat hasil ujiannya telah diumumkan, Raju dan Farhan berebut untuk melihat hasil dari nilai mereka. Farhan dengan urutan paling akhir dan Raju urutan kedua. Dan mereka tidak melihat nama Ranco. Farhan berpikir bahwa Ranco tidak lulus. Tetapi Ranco malah mendapat peringkat pertama di kampusnya. Lalu mereka berfoto. Lalu kita kembali ke 10 tahun mendatang, di mana Farhan dan Raju dan Catur sudah sampai di kota Silma. Dan mereka menuju ke suatu rumah yang katanya Ranco tinggal di sana. Ketika sudah berada di rumah Ranco, ternyata di sana sedang berduka. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah ayahnya Ranco. Ketika Farhan memegang pundak Ranco dan memanggil namanya, lalu pria itu menoleh ke arah Farhan. Ciluk. Seketika itu mereka kaget karena orang itu bukanlah Ranco yang dicari mereka. Dan mereka pun pergi dari rumah itu. Karena Farhan merasa ada yang ganjil, maka mereka kembali ke rumah itu untuk menanyakan kebenaran tentang Ranco. Mereka memaksa pria yang bernama Ranco itu untuk menjelaskan tentang keberadaan tentang Ranco. Jika tidak, maka abu sisa pembakaran mayat dari ayahnya akan dibuang ke dalam toilet. Dengan terpaksa, pria itu menjelaskan dengan detail bahwa Ranco itu sebenarnya bernama Cot.
Nama aneh. Ternyata Cot adalah anak dari tukang kebun di rumah Ranco. Coto adalah anak yang rajin dan sangat pintar. Coto selalu mengerjakan tugas sekolah Ranco. Ranco dipaksa ayahnya untuk mendapat gelar dari universitas. Akhirnya Coto disuruh sekolah dan masuk universitas oleh ayah Ranco. Dan Coto harus memakai nama Ranco. Lalu mereka pun pergi dan guci yang berisi abu ayahnya Ranco pun dikembalikan. Tetapi setelah dibuka ternyata tidak ada isinya. Dan karena mereka salah mengambil gucinya. Brengsek. Lalu kita kembali ke 10 tahun sebelumnya. Di mana saat mereka sedang mabuk, mereka mengucapkan untuk mendatangi rumah rektor. Tibalah mereka di rumah rektor, di mana si Farhan mengepesin ban mobil rektor. Sedangkan Ranco karena ini di 10 tahun sebelumnya ya, masih bernama Ranco. Sedangkan Ranco masuk ke kamar Pia untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah itu mereka pergi. Tetapi sebelum pergi, Raju mengencingi pintu dari rumah rektor itu. Ya keesokan harinya, Raju disuruh datang ke kantor rektor. Karena sudah ketahuan mengencingi rumahnya dan mabuk, Raju disuruh membuat surat pernyataan bahwa dirinya dikeluarkan. Sontak Raju kaget dan tidak meneruskan untuk mengetik surat itu. Lalu rektor membuat dua pilihan, yaitu membuat surat bahwa dia dikeluarkan dari kampus atau Ranco yang dikeluarkan. Pilihan itu membuat Raju bingung dan akhirnya Raju memutuskan bahwa ia ingin bunuh diri. Setelah ia lompat dari kantor rektor yang berada di lantai 3, mahasiswa lainnya dan rektor pun kaget. Lalu Raju langsung dibawa ke rumah sakit. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh teman-temannya agar Ranco kembali pulih. Dan akhirnya Ranco sudah berangsur pulih, hanya saja ia masih dibantu dengan kursi roda. Beberapa hari kemudian, Farhan mendapatkan tawaran pekerjaan dan akan pergi untuk wawancara. तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है? Ya, tentunya sebagai fotografer ya, bukan sebagai insinyur atau profesor. Karena itu adalah hobi sekaligus keahlian dari Farhan. Begitupun Raju. Akhirnya Raju mendatangi suatu perusahaan besar untuk mewawancara pekerjaan. Awalnya ya tukang rekrut itu tidak setuju ya dengan jawaban dari pendapat Raju. Tapi akhirnya Raju diterima dengan सैलरी कितना लोगे भैया डिस्कस. Setelah itu rektor mendengar akan keberhasilan Raju. Ia pun tidak terima dan ingin memanipulasi soal ujian Raju. Lalu anak dari rektor yaitu Pia memberitahu hal tersebut kepada Ranco. Dan Ranco pun langsung mendatangi kantor rektor untuk mencari soal Raju dan menyalinnya. Dan ternyata rektor tahu apa yang dilakukan Ranco bersama Farhan. Lalu rektor mendatangi kamar mereka dan memukuli Ranco. Dan Ranco pun langsung diusir dari kampusnya. Setelah itu Pia marah dan pergi karena mengetahui bahwa Ranco diusir dari kampusnya oleh ayahnya sendiri ya, yaitu rektor. Pia tidak mau hal yang sama terjadi dengan seperti kakaknya, yaitu bunuh diri. Karena kakaknya mati karena bunuh diri. Dan tiba-tiba kakak perempuan Pia yang bernama Mona akan melahirkan. Pada akan dibawa ke rumah sakit, ternyata di luar sudah hujan dan banjir. Dan datanglah Ranco bersama kawan-kawan. Saat akan melahirkan, tiba-tiba mati lampu. Lalu dengan kerjasama tim mahasiswa yang pastinya, lampu pun bisa menyala dengan menggunakan aki mobil. Dan akhirnya Mona pun melahirkan dengan selamat.
Setelah itu Ranco pergi dan dikejar oleh rektor. Rektor pun tidak jadi mengusir Ranco. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu mahasiswa pun datang, yaitu pada saat wisuda. Seketika itu Ranco pun langsung pergi dan tidak pamit pada siapapun. Oke, kita lanjut ke 10 tahun setelah wisuda. Karena mereka sudah mengetahui alamat Ranco atau Cote. Oke, sekarang kita panggil dia Cote. Di tengah perjalanan mereka berpikir untuk membawa Pia. Tentunya untuk menemui Cote. Tibalah dia di rumah Pia. Ternyata Pia ingin menikah. Namun semua itu digagalkan oleh Raju dan Farhan. Dan pergilah mereka ke tempat Cote. Setelah sampai ke tempat Cote, Pia pun langsung menghampiri Cote yang sedang bermain drone bersama bocil-bocil di sana ya. Cote pun langsung kaget dan diberilah kecupan hangat oleh Pia. Inilah yang ditunggu-tunggu pemirsa. Lalu Farhan memanggil Cote dari belakang dan Cote pun kaget. Dan muncullah Raju, lalu langsung ditampar di itu Cote ya. Lalu datanglah Catur yang katanya dia menang dalam pertaruhannya. Film pun berakhir dengan kesedihan si Catur. Karena yang ingin memberi proyek besar itu adalah Cote. Atau nama aslinya Punsuk Wangdu. Ya itulah namanya lah susah. Yang dikira Catur itu Cote masih melarat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan berikan komentar tergokil kalian. Terima kasih.